Idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali maha an qalla amalaka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Baca sama-sama dengan keras. Ya Salim, senang saya kalau sudah melihat orang-orang yang akan belajar ma'rifat melakukan perjalanan kepada roh, kepada Allah, tapi tidak mendem, semangat, gagah, hebat, dan kolbu tetap tersambung kepada Allah. Bukankah itu yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah Rasul bisa menyampaikan agama ke seluruh dunia dengan senda-sendu, dengan sedih dan diam? Tidak. Harus wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir itu surah dasar. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf. Ulangi tadi. Kan tadi ijabah itu tidak sesuai dengan keinginan lahirnya. Hikmah keberapa itu? Wah, berarti itu nyambung ya kawan-kawan. 8. Tadi bahwa ijabah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Hikmah keberapa itu? 6. Nah, ya amang ngasih makan 20 gitu ya. Ayo nyebut hikmah kan 17. Baik. Lalu lamalah kita menunggu ijabah yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga timbul ragu-ragu dalam hati kita. Tadi sudah saya contohkan. Kita lama mengirim surat, lama tidak ada jawaban. Bahkan kita dekati dia menjauh, kita colek dia marah, kita tersenyum dia manyun. Dalam hati kita timbul perasaan jangan-jangan dia itu menolak kita. Saat timbul keraguan-raguan, kita sibakan itu dan terus kita mencintai senengnya itu. Ternyata sekarang idza fatahalaka wijhatun minat ta'arruf. Apa saudara? Ijabah yang paling tinggi itu dulu, Pak. Karena di sini seperti loncat. Dari ijabah pengen kaya, kok jadi kena ta'arruf? Kok jadi kena ma'rifat? Apa ijabah yang paling mahal untukmu? Al-ma'rifatu ilallah. Ma'rifat kepada Allah. Bukan harta, bukan benda, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Ijabah Allah yang paling mahal adalah ma'rifat kepada Allah. Kan ada benghar hayang. Iya, tetapi yang lebih mahal itu mengenal siapanya? Allahnya. Kalau kita kembali kepada 3 orang yang tadi, siapa? Asep, Usep dan Isep. Apakah diberi rokok dan kopi yang membuat orang itu mahal? Tidak.
Apakah diberi gaji yang membuat orang itu mahal? Tidak. Justru yang tidak digaji dan tidak dikasih kopi dan rokok yang menjadi mulia siapa dia tadi? Karena isep bukan mencari ijabah, pahala atau gaji, tetapi mencari kurbah, kedekatan. Apa yang mahal yang paling dia dapat? Ma'rifat, sangat mengenal. Kalau sudah terbuka bagi kita ma'rifat, kita lebih mengenal Allah, sehingga kita tidak berputus asa, tidak ragu-ragu kepada Allah, sehingga tidak ada keputusasaan kita kepada Allah, malah kita semakin menikmati kepedihan yang Allah berikan. Seperti si Ujang naik motor jeung ka bawah dia, semakin dicubit oleh pacarnya, semakin marah, semakin nikmat, semakin nikmat, malah diteangan deui lihat nu sejen, gajlukan deui dicibit dia, aduh, dipukul-pukul malah semakin nikmat, akhirnya dikecuplah dari belakang. Wah, anjing, karena merasakan nikmatnya dicubit. Coba kalau waktu dicubit ditonjok si neneknya, dicium soalnya lagi naik motor gedung iya amat tomsok cacing nyari aing teh dicium apa galak bongan cawacin we amat teh bogor dah hubunganna na bogor jeung ngibit mah dicium tapi karena digejleukeun dicibit teh kalaka aduh kalah diteangan deui gejlugan gejlug di tengah ieu soalna geus penting ketika tararudu juga kana deui padahal ini eta contoh dong itu jadi aduh akhirnya dia dicium. Itulah yang disebut fatahalaka babat ta'aruf, terbuka bagimu pintu kemarifatan. Semakin terasa hangatnya, semakin terasa cintanya, semakin terasa keagungannya. Kang itu hikam dan bobogohan cicing lah. Kadinya we contoh ada numpang ka hartina keur maneh mah eta. Udah dibawa kana marifat kurbah nu kana teh dikeun ka harti keneh wae. Ijabah kurbah naon di marifat lieur kana bobogohan apa langsung jeung jeung. Karena semua mengalami. Kalau kita sudah dicium, kalau kita sudah merasa dekat, fala tubali ma'aha, maka janganlah kamu menghiraukan beserta ma'rifat itu anqalla amalaka, jadi sedikit amalmu dan geus diijabah teh karena sudah mendapatkan ijabah lalu ditinggalkanlah amalnya, itu disebut ibadah gantar. Apa itu gantar? Galah, ibadah galah. Ibadah galah itu bagaimana maksudnya? Ibadah galah itu kalau bapak mau ngambil buah jambu tapi jambunya tinggi terus banyak semut, maka cari gantar. Tinggalinya oh galah tapi gantar itu mah. Pantes tadi Dewi ngomong bahasa Indonesia. Lamun urang rek ngalah jambu tanggal najangkung bari loba sireman makanean gantar. Kalau kita mau ngambil buah jambu pohonnya tinggi banyak semutnya maka ngambil. Setelah jambunya diambil apa galahnya terus disimpan lagi atau tidak biasanya? Disimpan di tempatnya begitu tidak biasanya? Wah biasanya alungkeun ya. Oke, lamun butuh dikarateangan deui. Itu cap gantar namanya ibadah. Keur susah mah salat duha ngageder. Inna duha duhauk wal bahaa bahauk wal jamala jamaluk. Doa bari ceuring geus beunghar poho salat duha. Banyak pak yang kayak begitu sekarang. Kalau mau nyalonin ke bawah, muji-muji deket pisan. Nges mah jadi poho, kan milih saja. Begitu ngaranna cap monyet.
Iya, monyet itu kalau lagi lapar dia nyari makanan sampai ke bawah-bawah. Kalau sudah kenyang dia duduk di atas cangkang lain lebih keren ke hadap. Kita tuh berucap nama ibadah gala. Jadi ibadah gala itu bagaimana? Saat butuh dipakai, saat tidak butuh tidak dipakai. Saat lagi susah zikir nggak geder. Ini sebenarnya berhubungan dengan hikmah yang kedua, saudara. Saat kita sedang susah itu disebutnya makom apa? Tinggal dikasih pohon borok mungkin mungkin 200 coba. Makom asbab. Nah sekarang fatahalaka baba ta'arud itu apa? Tajrid. Kalau sudah sampai pada titik itu, fala tubali ma'ha an qalla amalaka. Jangan sekali-kali amalmu jadi berkurang. Fa innahu ma fatahalaka. Karena Allah tidak membukakan ijabah dan ma'rifat kepadamu illa wahiyya yuridu ayyata'arrafa ilaika. Sebenarnya Allah bukakan pintu ma'rifat karena Allah ingin lebih mengenalmu. Ternyata siapa kamu? Apakah setelah kamu diberi ijabah yang tidak seberapa? Ijabah yang tidak? Uang 100 miliar. Banyak tidak? Menurut kita, menurut Allah sedikit. Surga itu Pak, tiangnya itu semua terbuat dari emas. Jadi kalau kita sekarang minta emas banyak, kasur gak masalahnya kita tiang. Tekan jadi ngomong. Di surga itu katanya, saya belum pernah masuk surga. Ada yang mau masuk surga? Ya mudah-mudahan lebih cepat masuk surganya. Jadi kencang payung. Di surga itu tiangnya itu terbuat dari apa? Emas. 24 karat. Jadi kalau kita di dunia ini minta emas sama dengan di surga itu minta apa? Di surga itu semua kerikilnya terbuat dari berlian. Kalau kita sekarang mencari-cari berlian, sama dengan di surga itu mencari apa? Jadi ijabah yang Allah berikan kepadamu itu perkara yang sedikit. Lalu tiba-tiba kita lupa kepada Allah. Wah, baru dikasih sedikit itu udah lupa. Apalagi dikasih yang lebih banyak. Maka sebenarnya Allah turunkan ijabah kepadamu. Sebenarnya Allah bukakan pintu ma'rifatmu hanya karena Allah ingin sangat dekat denganmu. Sayang, kok kamu nerima aku jadi pacarmu? Biar kita lebih dekat. Kalau semakin dekat akan semakin mengenal. Beda kan antara orang pacaran dengan orang yang sudah menikah, betul? Kalau waktu pacaran jerawat kelihatan enggak? Enggak, karena ditutupin. Fotonya juga sebelah dia, weh. Padahal sebelah dia jerawatan. Ayo ngali foto kiri, ngali foto kiri, dia belajar jerawatan. Ketahuan enggak bahwa ada bekas borok di dekat bujurnya? Ketahuan enggak? Ketahuan enggak ada bekas operasi usus buntu yang gagal jahitan di dekat perutnya? Tidak. Ketahuan enggak bahwa tidurnya itu ngorok? Enggak. Ketahuan enggak kalau tidur dia kentut terus? Enggak. Namanya pacaran ketemunya sekali-kali. Pokoknya you are most beautiful girl from the God. Kamu adalah orang yang paling cantik yang Allah berikan kepada aku. Tapi jangan percaya kalau laki-laki bilang hanya engkau yang ku miliki. Pas sudah kawin dia rumah tidak punya, orang tua enggak punya. Mas, kok kamu miskin sekali? Ya, aku udah bilang kan hanya engkau yang ku miliki. Enggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau sudah terbuka ta'arufnya, kalau sudah menikah, ternyata suami saya kalau tidur geus mangalinur kerek bari praktek pot hitut. Ternyata istri saya itu di batas perutnya itu ada bekas jahitan yang karimput. Saya pikir ada 3 tetenya. Ternyata yang satu itu bekas jahitan yang gagal. Ternyata
dia itu bujurnya itu bekas bulu. Ternyata. Jadi sebenarnya terbuka pintu ma'rifat itu supaya lebih mengenal. Jangan pernah kurangi amal. Karena bisa jadi ijabah adalah jebakan untuk engkau sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Ada seorang prajurit, dia ikut sekolah apa itu? Akabri. Keluar akabri pangkatnya apa? Letnan 2. Lalu pas dia naik jadi kapten, dia udah jadi orang paling sombong di dunia. Pokoknya memang lamun kapten mumpung lagi gitu. Paling sombong. Kata jenderalnya kan ngomong gini, ini orang ya baru kapten aja udah kayak begini. Gimana kalau saya jadiin jenderal, saya jadiin letkol, saya jadiin kolonel? Ini kayaknya jalannya aja di atas kepala orang ini. Begitu. Jadi terbuka ijabah itu, ini bukan akhir. Sampai ke terminal bukan akhir. Akhirnya adalah sampai ke tujuan. Betul tidak? Ada yang ke daerah Bandung ke Tasik ada? Naik bis dari Sukabumi ada yang naik bis ada? Anda kaya, mobil Anda paling besar. Naik bis ke Bandung sampai ke terminal, sudah sampai tujuan belum? Belum. Itu baru sampai pada etape awal ijabah itu. Maka jangan berkurang, karena mungkin saja saat ijabah Allah bukakan kepada kita, sebenarnya Allah ingin lebih mengenal kita. Ayo kita review keadaan kita. Pernahkah kita punya keinginan lalu Allah berikan? Pernah? Betul? Ingatkah kita bahwa yang memberikan itu adalah Allah waktu itu? Kebanyakan? Tidak. Pernahkah kita diberikan harta yang lebih oleh Allah? Ingatkah kita bahwa saat itu Allah lah yang memberikan itu? Bahkan kita setelah diberikan kekayaan, bahkan ada yang lebih sombong, ada yang begitu ada. Saat diberikan kehebatan kita lebih sombong ada. Jadi apa yang Anda inginkan lalu Allah berikan saat itu, sebenarnya Allah sedang ingin mengenal Anda. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Anna ta'arrufa, sesungguhnya ma'rifat itu, huwa muriduhu alaika, dialah yang datang kepada engkau. Wal a'malu anta, dan apa yang kamu lakukan, muhdiha ilaihi, itu yang engkau hadiahkan kepada Allah. Wa aina ma tudihi ilaihi, dan kemana apa yang kau hadiahkan kepada Allah, mimma huwa muriduhu alaika, kalau Allah yang mendatangimu. Tidakkah kamu tahu bahwa sebenarnya bukan karena amalmu kamu dekat kepada Allah dan ijabah? Tidakkah kamu paham bahwa sebenarnya bukan karena puasamu, bukan karena salatmu Allah memberikan ijabah kepadamu, tetapi Allah lah yang mendatangimu karena Allah ingin mengenalmu. Dan apa yang sudah kau lakukan itu hanya hadiah saja kepada Allah. Lalu mana hadiahmu? Mana amalmu? Saat ma'rifat datang kepadamu dan lebih besar dari apa yang kau inginkan. Ini contohnya ada 2 tadi tentang yang 3 orang, yang sekarang begini ceritanya. Coba jadi udah. Nah, tadi matiris. Jadi jelema kudu teh nya hadang wae. Ieu begang sudah kurang parah. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh tes. Ujang saja. Ai.
Asep bogoh ka neneng, Asep cinta kepada neneng. Lalu pada malam minggu Asep apel ke rumah neneng. Dia apelnya bawa martabak. Apel nanti mau nawan? Ayo semua. Kamu? Bagus. Baik. Gak perlu pakai visualisasi apa. Ingatkan nih. Ada seekor Asep. Ya karena Asep berekor, coba ke depan. Gak salah kan? Yang mencintai nenek. Sayang, aku mau ke situ malam minggu ini. Asik, siap mau datang. Asep datang bawa martabak. Halo, assalamualaikum nenek. Waalaikumsalam. Ayo ke dalam masuk. Iya neng. Ini neng, bawa apa? Martabak. Nah, nanti tadi ngomong martabak. Katanya kan nenek suka martabak sama papa mama neneng. Padahal tukang tani itu nyebutnya kuat papa mama. Mawe jeung abah itu nah. Kamu nyebut daddy jeung mami. Daddy sedang kemana? Lagi bikin milik. Kalau mami lagi ngasek. Iya, makasih ya. Iya. Lalu keluar dibukalah dan makanlah keluarga nenek. Asep gak ikut makan. Iya sayang. Ini sudah jam 10 Kenapa gitu kalau jam 10? Ini sudah malam. Nanti Pak RT marah. Kalau ya ada yang apel lebih dari jam 10 malam. Oh iya. Neng, apa? Mau pulang nggak ini? Neng malu ini sama orang. Ya pulang. Tapi ya loh neng. Apa? Martabak belum dibayar. Nyata martabak can dibayar. Jadi itu nanti 20.000, esoklah kan emang 25.000. Kira-kira itu hadiah bukan? Bukan. Hadiah bukan? Kira-kira nenek kalau sudah dibegitukan semakin cinta atau jadi benci? Bukan salah kita, bukan salah kita, medit dan itu yang ada. Apel mau martabak 40 dibayar. Pergi budaya lebihnya di 5.000. Ya kan ada di sana ke sini naik motor nih. Masa nggak dihitung risiko ke sini naik motor? Ya, cokot jung. Jangan ke sini lagi. Kok nenek gitu? Karena udah baik hati bawa ke sini datang ke rumah nenek. Ternyata Anda saya bukakan pintu rumah untuk datang ke rumah saya hanya untuk jualan martabak. Dengar artinya? Ada yang paham? Datanglah kita kepada Allah membawa salat hajat. Salat sunat hajat. Waduh, selesai kita berdoa. Ya Allah, Gusti yang ngakeun eta salat hajat abdi. Nanging itu sama tante acan di tahun. Cek Allah teh hor ari maneh. Ya Allah, aku sudah salat duha ya Allah. Semoga Engkau memberikan mobil Mercy kepadaku ya Allah. Lalu orang itu bertanya, Allah bertanya, terus yang kamu bawa itu kamu beribadah atau lagi kerja? Ya, ibadah. Kalau ibadah nggak usah dibayar dong. Ya, kerja. Kalau malah ini ibadah, tapi yang disebut ibadah, tapi itu yang menang pengurangan. Mana amal-amalmu yang engkau lakukan itu? Katanya kau berikan kepada Allah sebagai hadiah. Dan ibadah itu hadiah. Coba ya bisi can arti ya ibadah dia. Ini belok dulu sedikit berarti nih.
abada yang butuh ibadatan fahuwa abidun wa dzaka ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun abada. Apa artinya abada? Padi ibadah mah teh kene naon artina abada? Menghambakan diri. Menghambakan. Maka orang yang melakukan ibadah itu disebutnya abidun. Pernahkah ibu bapak mendengar nama abid pada zaman dahulu? Apa artinya? Hamba sahaya. Saya mau tanya, hamba sahaya itu orang paling berharga atau orang paling hina? Hina. Kenapa dia hina? Karena dia tidak memiliki harga diri, tetapi harga dirinya diperjual belikan. Jadi zaman dahulu itu Pak, di pasar-pasar itu ada pasar orang, karena pasar domba ayah, pasar sapi ayah, beberapa pasar jelema. Siapakah abid yang paling ganteng? Nabiullah Yusuf alaihi. Jadi jangan selalu konotasi Anda kalau abid teh hideung. Tong apa Pas? Hideung. Tahu. Caketrek. Gila. Jangan. Ada juga hamba-hamba saya, abid-abid yang ganteng, yang hebat ya, tapi harganya beda. Kalau yang jelek, hitam, mungkin murah harganya. Mentek tong singgung mentek kecil. Nabi Yusuf yang mungkin harganya mahal. Baik, dia dijajarkan, kakinya itu biasanya dirantai, di bawahnya itu dipasang besi dan dirantai kakinya atau diikat, dia berdiri. Lalu dipasanglah di dadanya atau di kepalanya, harganya 20.000 gitu. Mas, mahal habis itu. Minimal harga abid itu kan 50 juta kalau dihargakan dengan sekarang. 50 juta, 30 juta. Oh. Ya saudara ya tidak tahu gitu ya. Eta mah 75.000. Tempo untuna dibuka Pak gitu-gitu. Sampai hina segitunya Pak. Bukaan untuna nyelangap ya. Celina halus, saya sama ditara asapa terus dibuka, bahkan dibuka kemaluannya, ditempon kasuku-sukuna ya 30.000 dah. Nah kurang itu tidak tahu gimana. Atau 70 mau genap 75, genap 8 lah jadilah harganya, dibawalah pulang abid itu. Tapi tidak dirantai ke lehernya karena dia manusia. Dia sudah paham dia harus ikut kepada siapanya? Durungan kenawan bahasa Arabnya teh. Sayyidnya. Lalu sama sayyidnya abid ini disuruh bekerja di kebun. Saya mau tanya, digaji atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia manusia tapi seperti barang. Cara orangnya naik motor, kita naik motor ke sini, apakah sudah sampai sini lalu kita kasihin uang di motornya? Tapi kata juga motor kermane 20.000. Tidak. Lalu kalau tiba-tiba ada abid, ada hamba sahaya setelah bekerja minta gaji, itu abid waras atau tidak waras? Wah ini kayaknya nggak ngerti ini. Atau memang sudah berada di antara dua alam, mulki dan malakut ini. Israel dan Lutan. Paham tidak contohnya? Terbayangkan tidak seorang hamba sahaya? Kalau datang itu suruh apa? Kerja. Biasanya saja kan ada abid mukatab, ada abid banyak lah. Tetapi biasanya disuruh digaji tidak? Lalu tiba-tiba ada seorang abid yang minta gaji setelah bekerja, itu abid waras atau tidak? Tidak waras. Sekarang saya mau tanya, abid itu isim fa'il, masdarnya itu apa?
Abada ya'budu ibadatan. Pernahkah kita beribadah? Waraskah kita kalau setelah beribadah kita minta kepada Allah gaji dari ibadah kita? Lola barang ibadah kita waras kan? Ongko ibadah, tapi minta dibayar ke Allah. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah wal amalu anta muhdiha ilaihi. Segala amal yang kita lakukan ini hanyalah hadiah kepada Allah. Wa aina ma tudihi ilaihi. Mana kau baca hadiahmu? Mimma huwa muriduhu alaika. Sedangkan Allah lah yang mendatangi kita. Hadiah kita itu terbuang saja. Yang ada adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu contoh yang pertama. Leg-leg ngaji teh cekuat, tapi ka 30 hiji mah leg-leg we tuh. Kan itu aku mah itu pati gancang. Contoh yang kedua kita lakukan setelah jeda berikut ini. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat.